Puji Tuhan, Shalom saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kembali kita berjumpa hari ini untuk diberkati dengan kebenaran firman Tuhan dalam acara renungan harian. Oleh karena itu kita nyanyikan sebuah pujian untuk menghantar kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Kau hadir, Kau melawat, menjamah setiap kami yang menyaksikan program renungan di hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Mari kita berdoa. Sukacita, damai sejahtera menjadi bagian yang terindah di dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah persoalan yang kami hadapi, kami percaya bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam kehidupan kami. Oleh karena itu firman-Mu yang akan memberikan kami kekuatan. Firman-Mu yang memberikan kami hidup di dalam pengharapan. Dan firman-Mu yang membuat kami percayakan janji-janji-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Urapan dari Allah boleh turun atas kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kembali kita membaca di dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, hari ini saya akan berbicara tentang rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kitab Yeremia di dalam pasal 29 adalah surat yang ditujukan untuk menghibur orang-orang Israel dalam masa pembuangan di Babel. Tuhan mengatakan bahwa Dia mengetahui rancangan yang telah ditetapkan untuk umatnya dan bukalah
rancangan kecelakaan. Di dalam pembuangan bangsa Israel mengalami masa-masa yang sangat sulit dan sangat menderita. Mereka putus asa dan kehilangan pengharapan. Saudara, bayangkan bagaimana keadaan bangsa ini dibuang oleh Nebukadnezar ke Babel. Sangat sulit, sangat menderita. Tetapi saudara, di masa yang sulit itu justru datang pengharapan dari Tuhan melalui surat yang baru saja kita baca, bahwa rancanganku padamu bukanlah rancangan kecelakaan, tapi damai sejahtera yang menjadikan masa depan kita penuh harapan. Saudara, sama seperti bangsa Israel, hidup kita juga ada dalam rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan adalah yang paling indah karena Tuhan tahu yang terbaik bagi hidup kita. Jangan pernah kita berpikir bahwa rancangan Tuhan sama seperti yang kita rencanakan. Apa yang kita rencanakan seringkali berbeda dengan Tuhan yang inginkan. Dan memang itu selalu kita pikirkan seperti itu. Tetapi hari ini Tuhan menegaskan dalam Amsal pasal 19 ayat 21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Artinya saudara yang kasih Tuhan, Nabi Yesaya menggambarkan bahwa rancangan manusia dan rancangan Tuhan seperti tingginya langit dan bumi. Kalau kita membaca Yesaya 55 ayat 8 sampai ayat 9, itu jauh berbeda. Oleh karena itu, apa yang kita rencanakan seringkali berbeda dengan Tuhan yang inginkan. Saudara, dalam tekanan hidup, kuasailah diri kita dan tetap tenang agar kita dapat berdoa. Juga tetap percaya pada perlindungan Tuhan sehingga kita tetap dapat bersukacita sambil menunggu waktunya Tuhan untuk memulihkan kita. Jangan takut, Tuhan selalu ingatkan akan janjinya untuk memulihkan kita. Kalau kita membaca dalam Yeremia pasal 29 ayat 12 sampai 13, firman Tuhan berkata dengan jelas, "Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati." Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika menanti rancangan Tuhan digenapi, kita memerlukan sikap yang benar. Kita harus menjaga kemurnian iman dan mengingatkan siapakah kita adalah gambar dan rupa Allah. Hiduplah senantiasa dalam rancangan Tuhan agar kita dapat merasakan kebaikannya. Hiduplah takut akan Tuhan dan jadilah pribadi yang tulus dan jujur. Maka masa depan dalam Tuhan akan menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Saudara, hari ini kita percaya ketika kita terus berharap kepada Tuhan, ketika kita menanti jawaban dari Tuhan, menanti janji Tuhan dengan hati yang tulus, dengan hati yang jujur,
maka kita bisa melihat apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Kita akan berhasil dan kita akan berbahagia. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Aku berserah di dalam rencana dan kasih setia Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup kami. Oleh karena itu firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Dan kami percaya setiap masalah, setiap pergumulan yang kami hadapi pada hari ini, kami percaya bahwa ada turut campur tangan Tuhan yang begitu luar biasa. Sehingga Tuhan memampukan kami untuk kami berjalan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Seperti bangsa Israel di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah suasana mungkin yang sangat menderita, ada janji Tuhan yang memberikan pengharapan yang pasti. Demikian juga dalam kehidupan kami. Kami percaya ada hal-hal yang baru dalam hidup kami. Ada satu pemulihan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Bahkan ada mukjizat boleh terjadi dalam hidup kami. Yang sakit Tuhan akan sembuhkan. Yang lemah diberikan kekuatan dari Tuhan. Yang sedang berputus asa Tuhan sanggup menghibur. Bahkan yang tidak ada jalan Tuhan sanggup membuka jalan. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ucapkan selamat beraktivitas hari ini. Tetap optimis. Percaya kepada Tuhan akan janji Tuhan bahwa Tuhan punya rencangan yang indah dalam hidup kita. Tuhan memberkati. God bless you. Mari arahkan hatimu, kita angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih setia damai sejahtera dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang percaya diberkati berkata, amin. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia.